Hai, aku di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran, kualifikasi dan jenis media pembelajaran, serta konsep dasar teknologi pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan baik dan benar. Nah, bagaimana sih fungsi media pembelajaran? Yang pertama, untuk menyampaikan informasi, konsep, dan juga materi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, untuk menggambarkan konsep-konsep yang lebih luas. Ya, dengan cara yang lebih menarik dan visual. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat, untuk memfasilitasi siswa agar belajar secara mandiri tanpa bantuan dari guru. Yang kelima, dapat membantu siswa mengingat informasi yang lebih baik daripada pendekatan yang hanya mengandalkan teks saja. Yang keenam, untuk mendukung media pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa membuat, mendesain, dan juga atau menciptakan sesuatu sebagai bahan atau bagian dari pembelajaran mereka. Yang ketujuh, menggabungkan berbagai jenis media untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedelapan, untuk mendukung pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Yang kedelapan, untuk mendukung pembelajaran yang kolaboratif ya. Yang untuk kesembilan, memfasilitasi dalam proses penelitian dan studi ilmiah untuk menyajikan data, hasil penelitian, dan juga temuan kepada masyarakat yang lebih luas. Yang ke-10, untuk mengukur kemajuan siswa, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik sepanjang waktu. Nah, bagaimana sih kedudukan media dalam pembelajaran? Intinya, kedudukan media pembelajaran ini adalah media dalam pembelajaran itu sangat berperan penting karena media itu juga bisa memiliki peran penting karena media itu bisa menyampaikan pesan-pesan yang pembelajaran yang tetap harus dikendalikan, dimanipulasi, dan akuntabilitasnya di tangan seorang guru, khususnya dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa media pembelajaran itu bisa menggantikan posisi guru. Wah, mengapa bisa ya? Kenapa? Karena karena media pembelajaran itu yang karena sekarang ini kan adalah zaman yang canggih, sehingga media guru itu bisa digantikan dengan media pembelajaran. Gitu. Sehingga hal ini bisa disebut dengan media sebagai sentral dalam pembelajaran atau media central of teaching. Namun, dengan adanya perkataan ini pun dapat dibantah oleh ahli pendidik karena tidak manusiawi. Sebab pendidikan kontennya ada dua, yaitu transfer pengetahuan dan juga penanaman nilai-nilai pada siswa. Penanaman nilai-nilai ini sangat tidak mungkin dalam atau oleh media. Gitu. Nah, bagaimana nih pemanfaatan media pembelajaran di zaman era sekarang nih ya? Pemanfaatan media pembelajaran sekarang ini semakin canggih seiring dengan kecanggihan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga manfaatnya dirasakan oleh pelaksana pembelajaran. Di antaranya dapat membantu dalam mempercepat penyampaian materi. Yang kedua, mempermudah daya kepahaman siswa. Yang ketiga, memberikan feedback untuk penyempurnaan pembelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan. Yang keempat, pokok bahasan bagi pembelajar yang lebih fungsional dan terasa manfaatnya lebih bagi mereka. Yang seterusnya adalah memberikan pengalaman pengayaan atau enrichment sehingga langsung kepada pembelajar terhadap apa yang disampaikan oleh pembelajar. Yang seterusnya juga membiasakan pembelajar untuk meyakinkan terhadap pembelajaran yang diajarkan, sehingga akan menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap pembelajar. Yang seterusnya adalah perasaan pembelajar akan terasa mendalam dalam dirinya, sehingga dengan bertemunya konsep yang diajarkan pembelajar dengan apa yang didapatnya nanti di luar sekolah, atau mungkin bukti nyata. Yang seterusnya, secara tidak langsung, pembelajar membiasakan mengadakan studi komparasi terhadap materi yang diberikan guru dengan yang diperolehnya dari media pembelajaran di luar sekolah.
Mungkin contohnya adalah para pembelajar itu melakukan diskusi secara kecil-kecilan untuk membahas apa yang telah dipelajarinya di dalam kelas, yang bertepatan di luar sekolah gitu, atau di luar jam pelajaran gitu. Nah, bagaimana nih? Adapun ada keterbatasan media pembelajaran nih ya. Bagaimana nih? Yang pertama, pemakaian media pembelajaran hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti guru. Seperti yang telah dikatakan, ada kutipan pembatasan tadi di pembelajaran sebelumnya mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran itu ada dua aspek. Yang pertama tadi transfer ilmu pengetahuan dan juga penanaman nilai-nilai. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya media pembelajaran itu adalah menggantikan posisi guru, karena tidak memenuhi dua kriteria itu. Yang kedua, media yang menggunakan listrik maka sangat bergantung terhadap daya listrik tersebut. Misalnya, kita mau menggunakan laptop, ya, teknologinya adalah mungkin alatnya adalah laptop, itu kan itu terbatas ya. Misalnya daripada segi baterainya, segi colokannya, mungkin stop kontak, itu mungkin sangat terbatas gitu. Jadi sehingga tidak semua media pembelajaran yang kita direncanakan di FPP itu bisa direalisasikan secara maksimal gitu. Yang ketiga, terkadang ada juga media yang memerlukan adanya penataan ruangan yang khusus, seperti infokus lah ya. Kita butuh infokus, kita butuh proyektor, tapi tidak semuanya kan dapat proyektor, sehingga ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan sumber dayanya atau keterbatasan alatnya, proyektornya gitu. Jadi tidak semuanya itu bisa memakai proyektor. Yang seterusnya, penggunaan media pembelajaran sangat sukar secara bervariasi. Kalau pengguna, next saja ya. Yang kelima, mempersiapkan beberapa media pembelajaran memakan waktu yang cukup lama. Seperti kita mau pakai PowerPoint, kita kan harus menyiapkan dulu materinya, mencari dulu, searching di mana nih ya, searching gitu, kita butuh penyelesaian waktu yang lama, sehingga kesannya kayak kalau misalnya kita terlalu buru-buru juga, kesannya kayak ada beberapa kata yang typo atau kata-kata yang tidak tersampaikan gitu. Dan juga kadang-kadang harus butuh persiapan yang lebih matang. Kalau misalnya hanya sekedar membuat saja, mungkin bisa 1 atau 2 hari bisa. Tapi kalau untuk penyampaiannya kan itu harus butuh waktu yang sangat panjang untuk memperdalam materi yang akan disampaikan. Seterusnya, keterbatasan media pembelajaran itu terjadi jika adanya kerusakan mendadak sangat mengganggu dan tidak dapat digunakan untuk selanjutnya. Artinya mungkin bisa stuck gitu di sana. Pembelajaran itu bisa stuck kalau jika medianya rusak gitu. Kecuali mungkin ada alternatif yang lain. Yang satu itu terakhir, perlu adanya pemeliharaan yang ekstra hati-hati, khususnya yang bersifat elektronik, akan dapat digunakan dalam waktu jangka yang lama, seperti infokus, laptop, dan HP, dan lain-lain. Ya. Nah, kriteria dalam memilih pembelajaran. Nah, media pembelajaran dapat dipilih melalui kriteria yang saya akan paparkan. Yang pertama, batasan sumber daya institusional. Artinya harus memperhatikan sumber daya atau alat-alat yang tersedia di suatu lembaga sekolah. Gitu. Yang kedua, kesesuaian media dengan mata pelajaran yang diajarkan. Artinya harus sesuai dengan teknik yang mau digunakan, dan juga apa yang akan dibahas di pembelajaran saat pembelajaran itu. Misalnya bab nikah, mungkin bisa kalau pakai laptop, berarti menggunakan metode ceramah, bisa menggunakan infokus, PPT gitu. Jadi harus sesuai dengan konsep dan juga teknik dan juga apa yang diajarkannya gitu.
jangan sampai tidak nyambung. Yang seterusnya harus bersesuaian dengan karakteristik atau sifat peserta didik. Kalau misalnya tidak sesuai, ya otomatis mungkin akan sedikit terganggu proses pembelajaran itu dan juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Meskipun kita menggunakan metode yang bagus dan juga teknik yang bagus, metode yang bagus, juga media pembelajaran yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik di sana, ya begitulah. Gitu. Yang keempat, perilaku pendidik dan tingkat keterampilannya. Namun, untuk pendidik sekarang ini harus dituntut menjadi kreatif dalam mengelola media pembelajaran. Jadi, apalagi generasi yang muda saat ini harus benar-benar produktif dan kreatif. Dituntut itu ya. Jadi, jangan hanya saya tidak mampu gini. Tapi kalau misalnya lagi mencoba, lagi untuk memberikan yang terbaik, why not untuk mencoba kan? Tapi ingat juga ya. Dan paling satu hal yang paling penting ketika mau mengajarkan, gunakan metode yang menurut Anda paling kuat, yang Anda kuasai. Itu metode ceramah kan? Rata-rata menggunakan metode ceramah artinya mungkin bisa jadi tidak menggunakan media pembelajaran atau bisa menggunakan media pembelajaran. Ya. Seperti papan tulis, Anda ceramah aja, ngobrol aja, boleh saja ya. Terus yang seterusnya adalah sasaran pembelajaran mata pelajaran. Kembali lagi, sasarannya tujuannya harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Misalnya, contohnya mampu mempraktikkan praktek nikah, tapi menggunakan metode ceramah atau metode pakai PPT. Enggak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai kan? Kalau misalnya mempraktikkan, artinya harus dipraktekkan melalui metode drama, sosiodrama, dengan memerlukan mungkin contohnya medianya adalah tidak usah pakai media tapi langsung ke real drama, berarti penugasan ya. Yang seterusnya ada hubungan pembelajaran. Hubungan pembelajaran maksudnya di sini apa ya? Hubungan pembelajaran itu mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran yang lain atau kegiatannya dengan harus ada hubungannya dengan nanti masyarakat lingkungan sekitar juga mungkinan. Yang selanjutnya yang nomor 7 adalah lokasi pembelajaran. Harus berarti kembali lagi kepada yang pertama tadi, batasan sumber daya institusional, berarti sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, ketersediaan sumber daya sekolahnya. Yang seterusnya waktu dan tingkat keragaman media. Yang terakhir ya, harus bersesuaian dengan waktu dan tingkat keragaman media yang dari sekolah. Balik lagi itu ke nomor 1. Oke. Nah, klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini terbagi atau dapat diklasifikasikan berdasarkan format, berdasarkan teknologi, dan juga berdasarkan tujuan. Nah, media pembelajaran berdasarkan formatnya itu terbagi menjadi beberapa. Yang diantaranya ada yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini biasanya berupa teks atau gambar yang dicetak pada kertas seperti buku ini. Buku ini termasuk media pembelajaran yang dicetak. Yang kedua, media visual. Ini termasuk gambar, poster, diagram, grafik, dan peta. Media visual membantu visualisasi konsep dan informasi. Yang seterusnya adalah media audio, seperti rekaman suara, podcast, dan perekaman suara lainnya. Ini membantu siswa yang belajar lebih baik melalui pendengaran. Seperti misalnya kalian punya aplikasi Spotify, kalau kalian pengen ngapalin lagu gitu ya, kalian bisa untuk Spotify kan. Jadi hafal lagunya gitu. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Yang seterusnya adalah media video. Nah,
Media video ini mencakup video pembelajaran, presentasi video, dan animasi video dapat menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih menarik dan visual. Seperti contohnya video ini dong. Ini adalah bentuk penerapan dari media pembelajaran dalam berbentuk video, gitu ya, atau berbentuk media video. Yang seterusnya ada media digital. Nah, media digital ini, setahu saya, ini mencakup berbagai perangkat seperti komputer, perangkat lunak, pembelajaran, aplikasi, e-book, dan sumber daya online seperti website, blog, dan lain-lain. Adapun media pembelajaran berdasarkan teknologinya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada media tradisional. Media tradisional ini mencakup media yang telah digunakan sejak lama, seperti buku teks. Ini termasuk media tradisional loh. Papan tulis dan juga proyektor. Media berbasis komputer. Ini mencakup media perangkat lunak pembelajaran, simulasi komputer, dan juga aplikasi pembelajaran yang dijalankan pada komputer atau perangkat mobile. Yang seterusnya ada media berbasis web. Ini mencakup platform pembelajaran daring, khusus online, sumber daya pembelajaran berbasis web, dan forum diskusi online. Nah, seterusnya ada media interaktif. Itu memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, seperti permainan pendidikan, simulasi interaktif, dan buku juga kuis online. Atau biasanya kalau di kuis online itu ada Kahoot, ada Google Form, dan sebagainya. Yang terakhir ada media sosial. Nah, digunakan untuk kolaborasi siswa, berbagi sumber daya, dan juga diskusi kelompok. Ini dapat mencakup platform seperti Facebook, Twitter, Google Classroom, WhatsApp juga bisa loh. Nah, kebanyakan pada saat daring atau COVID-19 di tahun 2020 nih, pembelajaran itu bisa menggunakan ada juga aplikasi sekolah pintar. Sekolah pintar, Google Classroom, WhatsApp, dan Instagram sebagai media pengumpulan tugas ataupun media pembelajaran. Dan juga tidak kalahnya juga, YouTube juga bisa menjadi salah satu media pembelajaran di media sosial. Apalagi saya pernah ada tugas untuk review video. Pernah tuh. Pada saat saya tugas daring itu pernah ada review video gitu. Sama guru saya ditugasin, coba review video ini di kanal YouTube ini. Ditulis di kertas bla bla, nanti dikumpulkan via ini gitu. Media pembelajaran berdasarkan tujuannya terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, media informatif. Nah, media informatif ini dirancang untuk menyampaikan informasi dan juga konsep-konsep secara jelas dan terstruktur kepada siswa, seperti buku teks ya, dan juga video ekspositori atau video seperti begini. Yang kedua ada media ilustratif. Media ini digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan konsep-konsep yang kompleks atau abstrak seperti grafik ataupun gambar. Ataupun misalnya dalam bentuk flyer ataupun dalam bentuk brosur, mungkin ataupun juga dalam bentuk iklan, gitu ya. Yang seterusnya ada media motivasi. Nah, pernah dengar belum? Apa itu media motivasi itu apa sih? Nah, media motivasi adalah media yang digunakan untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam pembelajaran, seperti permainan pendidikan ataupun video inspiratif ataupun video iklan. Gitu. Video iklan ataupun video inspiratif. Mari, banyak nih video iklan tentang TV komersial. Pernah dengar iklan produk sampo itu kan supaya apa? Untuk menarik peminatan. Nah, makanya ada juga video TV komersial tentang pembelajaran itu ada. Yang seterusnya ada media evaluasi. Nah, media evaluasi ini
adalah media yang digunakan untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan umpan balik seperti kuis online atau perangkat lunak evaluasi seperti WhatsApp juga termasuk dalam hal kenapa termasuk WhatsApp, karena WhatsApp ini bisa memberikan umpan balik ataupun sebagai bahan evaluasi pertimbangan penting kepada siswa sebagai juga media komunikasi antara guru dengan siswa. Nah, contoh kuis online ini bisa jadi Google Form, bisa jadi Kahoot mungkin ya, dan lain-lain. Seterusnya ada media interaksi nih. Media interaksi adalah media yang memungkinkan siswa itu bisa berinteraksi langsung dengan konten pembelajaran seperti simulasi dan permainan pembelajaran. Nah, mungkin media ilustrasi ini bisa jadi seperti melalui WhatsApp juga bisa menjadi media interaksi. Kan kenapa disebut media interaksi? Karena media interaksi ini melibatkan juga siswa, tidak hanya guru saja, tapi melibatkan siswa dalam hal berkomunikasi, gitu ya. Dan juga mungkin bisa jadi seperti media yang berkembang pada saat COVID-19 itu seperti Google Meet, Zoom, Skype, dan lain-lain. Ataupun bahkan video call, WhatsApp ini bisa digunakan loh dalam media pembelajaran, apalagi fitur video call WhatsApp ini sudah hampir mirip dengan fitur-fitur kayak di Google Form, Zoom Meeting dan juga Google Meet. Terakhir ada media kolaboratif. Apalagi tuh media kolaboratif ini digunakan untuk mendukung kerjasama siswa dalam kelompok seperti forum diskusi online dan juga proyek berbasis tim. Forum diskusi online itu contohnya kita bisa memanfaatkan media Zoom Meeting. Hampir mirip ada dengan media interaksi lah. Cuman kolaboratif ini lebih kepada hubungan kelompok. Hubungan antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru bisa dalam berbentuk tim, gitu ya. Nah, selanjutnya ada teknologi pembelajaran. Apa sih teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, dan memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Tujuannya untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan juga menyenangkan, serta meningkatkan kinerja, baik kinerja pendidik maupun peserta didik. Teknologi pembelajaran juga memiliki kawasan. Nah, untuk pembagian kawasannya bisa Anda lihat di gambar di berikut ini. Setelah tadi melihat gambar tentang macam-macam kawasan pembelajaran, nah, sebenarnya macam-macam kawasan pembelajaran yang tadi Anda simak itu seperti ada kawasan desain dan bla 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 atau dan yang lainnya ya, itu memiliki hubungan satu sama lain, saling berkaitan, sehingga kalaupun misalnya ada satu kawasan yang hilang, itu bisa jadi mengganggu proses pembelajaran yang lainnya, ataupun pembelajaran itu dikatakan tidak maksimal. Bukan artinya tidak dapat melaksanakan pembelajaran, tapi pembelajaran yang sedang berlangsung itu pun bisa kurang maksimal. Sehingga juga tidak mencapai tujuan pembelajaran siswa ataupun tujuan yang pembelajaran yang ingin dicapai oleh pembelajar kepada siswa. Gitu. Untuk lebih jelasnya tentang hubungan antar kawasan media teknologi pembelajaran bisa Anda simak di slide ini. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai konsep dasar media pembelajaran, kualifikasi dan jenis media pembelajaran, serta konsep dasar teknologi pembelajaran. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ya. Oke, see you!